Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 12. Memecah botol. Hanli dengan erat memegang botol itu dengan tangannya, dan dengan amarah di matanya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan botol itu di atas meja. Jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhku sendiri, maka aku akan menggunakan cara lain untuk membukanya. Hanli memutuskan setelah memikirkan banyak cara untuk membuka botol yang menjengkelkan. Hanli sudah memikirkan matang-matang bahwa menggunakan kekuatan kasar dan kekerasan bukanlah solusi. Jenis metode ini, meskipun sederhana dan kasar, biasanya paling simpel untuk mengetahui langsung isinya. Tapi saat dia memikirkan botol indah dengan desain misterius dan rumit yang bakalan hancur berkeping-keping, Hanli bisa merasakan sakit di hatinya dan perasaan tidak tega menghancurkan benda misterius ini begitu saja, menyebabkan dia sangat tidak mau melepaskan harta yang begitu indah. Jika ada metode lain untuk membuka botol misterius, Hanli akan memilih yang bukan menggunakan kekerasan. Jika dia meminta bantuan murid senior lainnya, mereka mungkin bisa membukanya, tapi Hanli secara tidak sadar mulai memperlakukan botol misterius itu sebagai barang berharga dan sangat enggan untuk membiarkan orang lain tahu tentang keberadaannya. Hanli saat ini hampir sinting oleh keingintahuannya tentang botol misterius. Meskipun dia tahu itu hanya botol kosong, dia masih berani bertaruh bahwa botol itu mengandung sesuatu yang berharga. Semakin dia tidak bisa membuka botol, semakin banyak rasa ingin tahunya tumbuh. Jika dia tidak bisa memecahkan misteri di dalam botol, maka dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah dia memutuskan apa yang mesti ia lakukan, Hanli diam-diam menyelinap di gudang perkakas, memilih palu besi kecil dari banyak perkakas yang tergeletak di sana dan membawa palu tersebut kembali ke kediamannya. Kembali ke kediamannya, Hanli membongkar dan menyusun batu bata dari sudut kamarnya dan meletakkan botol di atas batu bata itu. Hanli mengangkat palu dengan tangan kanannya dan dengan cepat menghantam botol. Takut menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tanpa sengaja menghancurkan apapun yang ada di dalamnya, Hanli hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk menguji kekerasan botol. Hanya setelah memeriksa botol dan mendapati botol itu tidak rusak, Hanli pun merasa agak santai. Dia mulai meningkatkan jumlah kekuatan yang dia gunakan dalam setiap serangan. 50% kekuatan, 70% kekuatan, 100% kekuatan, 120% kekuatan. Hanli mengerahkan lebih banyak dan makin banyak kekuatannya ke dalam setiap pukulan palu. Saat gerakan tangannya semakin konstan, kecepatan pukulannya semakin cepat. Bahkan setelah dia memecahkan bata atau batu penahan di bawahnya, botol itu tergeletak di sana dengan polos serta utuh tanpa satupun goresan di permukaannya. Hanli tercengang, tidak bisa memahami sebenarnya berapa keraskah botol aneh ini. Menggunakan tangannya untuk merasakan permukaan botol, tidak ada jejak kerusakan. Permukaan hijau mengkilap itu tidak ada goresan sedikit pun oleh pukulan-pukulan keras Hanli. Ini benar-benar di luar dugaan Hanli. Hanli benar-benar yakin sekarang bahwa botol ini terbuat dari item atau bahan yang tidak biasa. Ada kemungkinan 90% bahwa harta semacam ini hilang dari tangan seseorang yang mempunyai status tinggi. Pemiliknya mungkin sudah mengirim orang untuk menyisir sepanjang gunung demi mencari objek misterius ini. Jika Hanli ingin menyimpannya, dia harus memastikan untuk menyembunyikannya di lokasi yang sangat rahasia dan tidak membiarkan orang lain tahu keberadaannya. Dalam pemikirannya, Hanli mengikuti filosofi penemu, penjaga, pecundah, penangis. Artinya, barang siapa yang menemukan harta itu, dia mendapatkan hak untuk menjadi pemilik selanjutnya. Orang yang kehilangan benda itu hanya akan bisa menangisi kehilangan hartanya selama seseorang tidak mendapatkan barang dengan mencuri atau merampok. Bagi Hanli, barang yang diperoleh adalah haknya. Jika itu adalah barang biasa, Hanli mungkin rela mengembalikannya kepada pemiliknya. Tetapi botol misterius ini, tidaklah mungkin ia mau mengembalikannya. Melihat botol itu, dia menduga bahwa barang ini kemungkinan besar telah hilang karena kelalaian dari anak kaya, dari keluarga terkenal, atau seseorang yang punya status tinggi. Sayangnya, Hanli tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari kedua kategori ini. Sejak kecil,
Hanli berasal dari keluarga yang sangat miskin. Meskipun bekerja sangat keras dan hidup seperti anjing, mereka seringkali tidak mampu makan yang cukup. Di sekte 7 misteri ada 2 macam kategori manusia. Tipe pertama adalah mereka yang membuang-buang uang mereka, menghamburkannya untuk kemewahan yang tidak bermoral. Mereka memperlakukan uang seolah-olah itu membuang air, membelanjakannya dengan bebas sesuka-sukanya. Setiap kali Hanli melihat ini, perasaan marah yang tidak nyaman akan muncul di dalam hatinya. Tipe orang kedua adalah mereka yang meremehkan murid-murid yang lahir di pedesaan. Tipe orang-orang kedua semacam ini sering melecehkan mereka yang kurang beruntung dengan penghinaan dan tindakan semena-mena. Jika ada konflik antara mereka dan penduduk desa, betapapun kecil konfliknya, tipe orang kedua biasanya akan membentuk kelompok dan memukuli anak-anak yang lebih miskin. Hanli sendiri telah mengalaminya. Dia telah dipukuli oleh anak-anak kaya sampai wajahnya bengkak dan bahkan sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hanli harus beristirahat selama beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya. Adapun mereka yang berada di sekte yang memiliki banyak uang dan berkedudukan, Hanli juga tidak memiliki kesan yang baik pada mereka. Contoh yang jelas tampak yaitu Protektor One. Meskipun menerima suap paman ketiganya, Protektor One tidak melakukan apapun untuk membantu Hanli ketika dia mengikuti ujian. Sebaliknya, Protektor One malah memihak Wuyan. Terlepas dari kenyataan bahwa Hanli belum memiliki kesempatan untuk melihat banyak tokoh besar yang tinggal di sekte, citra mereka telah lama ternoda oleh tindakan Protektor One. Setiap kali 2 kategori orang-orang seperti ini kehilangan barang-barang mereka, Hanli tidak berniat mengembalikan barang-barang tersebut. Dia bahkan akan mengerjai mereka dengan menyembunyikan barang-barang tersebut di lokasi yang tidak diketahui. Setelah memikirkan ini, Hanli memutuskan untuk mengeluarkan kantong yang selalu tergantung di lehernya. Ibunya secara pribadi menjahit kantong dari kulit tahan air ini. Di dalam kantong itu ada jimat keberuntungan yang terbuat dari taring babi hutan. Ibunya berharap ini akan melindunginya dari bahaya dan penyakit. Hanli membuka kantongnya dan menyembunyikan botol misterius itu di samping jimat keberuntungannya. Dia kemudian dengan cepat menyegel kantong dan menggantungnya di lehernya. Setelah melakukannya, ia mengamati sekelilingnya. Untungnya tidak ada orang yang melihat dirinya atau botol misterius itu. Setelah mengambil banyak tindakan pencegahan, Hanli merasa lebih aman dan membuang semua kekhawatirannya bahwa pemiliknya akan bisa menemukan benda tersebut dan mengambilnya darinya. Hanli diam-diam mengembalikan palu di gudang perkakas dan berjalan santai di sekitar lembah Tangan Dewan. Sembari ia tertatih-tatih kembali ke kediamannya, hari pun menjelang malam. Cerita lanjutannya di episode 13 ya, judulnya Fenomena Aneh.